Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini lagi memandang wajah satu sama lain dan siap untuk memuji Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bersantai sejenak sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan merancangkan masa depan kita selalu penuh dengan harapan. Siapa kita saat ini, kemampuan kita saat ini, semua atas berkat kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengimani lagu ini sebagai bentuk cinta kasih Tuhan atas hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus.
bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan.
kembali. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu bisa tertanam di hati kita, kita melakukannya dengan kesungguhan hati. Karena begitu besar kasih Tuhan, Dia mau menyelamatkan kita, sudah selayaknya kita untuk mengasihi Tuhan. Karena sungguh indah Tuhan, penyertaan-Mu indah dari tiap bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tuhan selalu ada buat kita. Walaupun kita sebenarnya mungkin gak begitu setia sama Tuhan, tapi Tuhan di atas sana, Dia sangat menyayangi kita sebagai anak-anaknya. Jangan kita terlena di dunia ini.
kasih Roh Kudus. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Beri kami hati yang mau mendengar, hati yang mengasihi Engkau Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Dan kami nanti pulang dengan sukacita, dengan sorak-sorai kemuliaan yang daripada-Mu Bapa. Tuhan, berkati umat-Mu satu persatu Tuhan. Kiranya Engkau yang melawat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah masuk di bulan yang baru. Setengah tahun lagi tahun baru. Terlalu gaul ini. Cek. Pendeta campur soundman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu silakan baca judul yang ada di depan ini. Ini saya dapatkan dari tukang kamera yang ada di sini. Itu orangnya. Ya, nggak tahu entah kenapa dia bisa memunculkan kalimat ini. Bukan donatur dilarang ngatur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makasih sudah kasih judul. Ini yang bikin judul khotbah Sunanda ya. Nah, dan hari ini saya begitu memikirkan ke statement ini dan saya melihat-lihat dengan topik yang sama, ternyata slogan ini ya banyak dipakai orang dan ada yang dikomentari orang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sementara kalau kita membaca bukan donatur dilarang ngatur, ini sudah betul belum kalimatnya, statement ini atau prinsip ini sudah benar belum kira-kira? Atau ada yang setuju, ada yang nggak setuju? Ya, setujunya di mana, nggak setujunya di mana, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Tapi kalau dipikir-pikir ada benarnya juga. Tapi kalau didalami enggak benar ini. Coba baca berulang-ulang, bukan donatur dilarang ngatur. Kira-kira ada yang setuju? Enggak. Ada banyak yang nggak setuju, ya. Tapi ada yang setengah setuju. Tapi yang setuju banget itu kira-kira orang yang model seperti apa gitu ya? Wah, setuju banget saya, ya kan? Kira-kira mencerminkan seseorang punya prinsip seperti apa dalam kehidupannya sehingga ada yang setuju banget, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Ya, nanti kita akan lihat, saudara. Sebenarnya konsep atau prinsip atau statement slogan ini kenapa muncul? Ya, kenapa muncul? Bukan donatur dilarang ngatur. Ini kalau dibilang itu setengah setuju. Ya, nggak setuju banget atau setuju banget. Nah, setengah setuju, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, setujunya di mana?
nanti kita akan lihat apakah ini bisa dipakai prinsip ini atau kita buang jauh-jauh. Ya kan? Atau kita buang jauh-jauh. Oh, ini nggak benar nih, ini nggak benar nih. Ya. Nah, nanti apa hubungannya dengan firman Tuhan? Kayak gitu kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali ada benarnya juga kalimat ini. Prinsip ini, bukan donatur dilarang ngatur. Ada benarnya, bukan satu-satunya kebenaran. Karena hari-hari ini banyak orang yang suka ngatur-ngatur, cawe-cawe, ya kan? Tapi dia nggak mau ngapa-ngapain, gitu kan, saudaraku ya. Nah, sementara sudah disikapi sama sebuah lagu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Simak baik-baik lagu ini, saudaraku. Ini lagu ya untuk menjawab atau yang setengah setuju dengan bukan donatur dilarang ngatur, saudaraku. Kata terakhir menyakitkan, nyelekit. Lek rasa nang rasa mingkem baik gitu loh maksudnya. Memang kasar nih, kayaknya ini orang wetanan kayaknya ini penciptanya. Nah, kalau ada orang susah dirasani, yo memang kayak ngono Pak. Tadi gimana? Susah. Gak populer di sini ya rupanya ya lagu ini ya. Wah, kurang mocok kayaknya. Ya, coba Bapak Ibu. Nah, orang yang anteng malah nyeni katanya. Jadi nggak kepo-kepo dengan orang lain, ya, nggak ngurusin urusan orang lain, ya, anteng, ya. Kalau ada orang bisa dibantu, kalau nggak bisa dibantu diam. Itu malah nyeni. Tahu nyeni? Apa Bapak nyeni Bapak? Nyeni. Nyeni itu bukan the piece of the jur ya. Itu nyeni ya? Bukan. Nyeni itu malah bagus gitu loh. Jadi nyeni, hidupnya nyeni banget gitu. Artistik kalau dalam bahasa sananya itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, susah mbok keploi. Nah, kalau ada orang susah malah dikeploi. Syukur. Ya kan? Senang. Kayak mangan terus kayak giliran seneng dirasani. Ya, ada nggak di sini orangnya? Ya, nggak ada. Itu di luar sana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu biasanya orang yang kepo. Nah, ini untuk hubungan relationship sosial. Ini masih berlaku. Untuk antar sesama, antar orang lain ini masih berlaku. Ya, kalau bukan donatur ngapain ngurusin urusan orang lain? Nyumbang kagak, bantu kagak, donasi kagak, ngasih, harusnya nggak kayak gitu tuh. Ya, nah, punya hubungan relasi dengan orang lain. Ini relasi sosial. Jadi orang yang bersosial dengan orang lain ya, meneng malah nyeni, kalau dia malah baik ya.
nggak usah kepo-kepo sama urusan orang lain ya, uruslah bagian kita sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu maksudnya bukan donatur dilarang ngatur. Hal yang pertama berbicara masalah relasi sosial. Hal yang kedua, ya, ada benarnya, ada yang nggak benarnya. Ya, berbicara tentang hubungan relasi pasangan suami istri, hubungan keluarga, hubungan rumah tangga, ya. Bukan donatur dilarang ngatur. Ada yang setuju untuk suami istri? Kalau tadi untuk sosial, ya, sudah dijawab oleh lagu yang tadi. Ya. Terus kalau untuk pasangan suami istri, ya, ada yang setuju? Bukan donatur dilarang ngatur. Mentang-mentang ya yang ngasih duit, ya, mentang-mentang yang mensuplai, ya, terus mau diatur-atur juga? Mau enggak? Kira-kira apa tangga kamu ketika kamu memberikan sampai HP saya ini dipaspor sama Nanda donature? Ayo, masih ingat gak? Kan disuruh. Yang paspor Nanda loh HP saya ini, sudah Nggak ingat. nggak ingat? Nggak apa. Nggak ingat ya? Awas kalau tethering ya. Ya, kalau pasangan suami istri boleh nggak? Mentang-mentang kita yang mensuplai pasangan kita, kita boleh mengatur. Kamu nggak boleh ke sana, kamu nggak boleh ke sini. Mau? Mau? Cari orang kaya, ya, menikah dengan dia yang suplai hidupmu, yang support hidupmu, mau apa dituruti, tapi kamu berada dalam burung dalam sangka. Terus menyanyi. Bukan pula sekedar penghibur diriku ini sayang. Kalau Bukiarto manggut-manggut, tapi protes sama istriku, itu tahun piro mas? Ya, mau saudara? Kalau pasangan suami istri memakai prinsip ini, ya, bukan donatur dilarang ngatur. Jadi orang yang punya duit, ya, bisa ngatur-ngatur pasangannya. Kalau nggak punya duit, ya nggak usah ngatur-ngatur. Artinya apa? Itu sama aja dengan kayak istri simpanan, saudara. Ya, istri simpanan kan dikekang, dibelikan apartemen, ya di situ. Kalau waktu rehat kita datang, ya. Pokoknya kamu nggak boleh kemana-mana. Kalau kemana-mana izin WA gitu. Boleh atau tidak? Karena dia yang mensuplai, ya. Sebulan dikasih 4 juta, 5 juta, ya kan? Mau ke mall, mau shopping silakan. Tapi hidupnya diatur oleh yang menyimpan. Apakah ada yang setuju seperti itu? Istri simpanan atau perempuan simpanan, atau sebaliknya, laki-laki simpanan yang dimodali sama perempuan yang punya duit. Nah itu yang ngatur-ngatur hidupnya. Apakah sudah benar hubungan yang seperti itu? Sudah kelihatan. Mungkin ada sisi negatif, ada sisi positif, tapi banyak negatifnya, saudaraku yang dikasih. Nah, yang betul bukan donatur dilarang ngatur, itu kita pakai prinsip untuk siapa? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat di sini Mazmur pasal 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada yang masih ingat lagunya? Ya. Ada yang masih ingat? Lagunya seperti apa, saudaraku? Saya sudah kumpulin, saudaraku, lagu-lagu yang seperti ini, saudara. Saya tes dulu.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Terus? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kira-kira Bapak Ibu memahami enggak sebenarnya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya ini untuk ngapain? Sementara lagu ini enak banget. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini yang ngatur siapa lagu ini? Punya konsep seperti apa? Orang yang berkenan kepada Tuhan, ya, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, ya. Tuhan itu sudah menetapkan langkahnya. Saudaraku, kalau saudara belajar Alkitab bukan hanya menurut pikiran kita, belajar alat bantu, saudaraku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu dalam bahasa Inggrisnya itu memakai kata establish. Establish itu artinya berubah-ubah apa permanen? Permanen. Berarti Tuhan menetapkan itu permanen. Ya. Pengertian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan menetapkan itu the Lord grand success. Artinya Tuhan menganugerahkan keberhasilan. Tuhan memberi kesuksesan. Makanya lagu ini enak didengar. Tapi saudaraku, yang bagian terakhirnya loh, yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan punya potensi untuk sukses, punya potensi untuk berhasil, untuk potensi hidupnya menikmati berkat demi berkat. Dan saya memakai kalimatnya Hizkia. Jadi hari ini saya bukan khotbah dari diri saya sendiri, ya. Ada input pertama, saya angkat idenya Nanda. Nggak tahu Nanda itu sedang berpikir apa waktu itu ketika ngomong bukan donatur dilarang atur. Yang selain donatur loh, enggak donatur, enggak donasi, enggak nyumbang, enggak urun, enggak udu, ya. Melu cawe-cawe. Oh, saya renungkan sudah lama sekali, udah berapa bulan itu, ya. Terus kemarin Hizkia setiap kali posting flyer itu menggunakan kalimat-kalimat pembuka dan pakai ayat. Terus aku karena khotbah gitu Tuhan, ya. Hizkia sudah memberikan ayat. Lihat, apakah itu yang ada dalam hatimu, His? Kalimat pembukanya apa, His? Loh, piye toki? Hizkia itu kalau bikin kalimat lama, malam-malam renungan dulu, dia berdoa dulu, baru bikin caption, saudara.
Hidup dalam kasih karunia-Nya. Nah, apa hubungannya dengan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang? Tuhan menetapkan orang yang percaya kepada Tuhan untuk diberikan kasih karunia. Untuk apa? Sukses. Sukses itu bukan berarti saya punya segalanya, bukan berarti itu, saudaraku. Orang yang punya segalanya belum tentu sukses. Orang yang punya duit apa banyak tidak bisa makan apa-apa banyak, ya. Orang punya duit banyak tapi nggak bisa kemana-mana banyak, ya mau masuk penjara. Mending, ayo pilih yang mending. Aku sih gak milih, gak punya apa-apa, gak bisa kemana-mana. Iya gak milih saya. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang yang terpuji di mata Tuhan, hidupnya diberkati. Yang setuju katakan amin. Ini ayat itu loh, arti ayat itu begitu loh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi banyak orang, Tuhan menetapkan langkah-langkahku, hidupku dipimpin oleh Tuhan, tapi sembarangan uripe. Pecicilan nek bahasa Malange, ya. Bahasa Jember apa, Bu? Pecicilan. Bedagisan, petakilan, Purwokertone susah mbok keploki, waya seneng. Ya. Nah itu loh, pecicilan-pencilaan, seneng ngurusi orang lain, kepo, saudaraku. Ya, benar-benar ya, saudaraku. Sementara Tuhan itu menetapkan saudara untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Artinya saudara itu dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau begitu ayat ini mengacu kepada bukan donatur, dilarang ngatur. Masih gak setuju? Itu setengah setuju, gak enak Tuhan ngatur-ngatur hidupku. Ayo, siapa sih gak setuju? Berarti ngelawan Tuhan. Tuhan berkati aku, ya kan? Masa nantang Tuhan berkati aku, tapi aja ngatur-ngatur hidupku. Gimana? Setuju dengan orang yang model kayak gini? Tuhan sembuhkan penyakitku. Setelah sembuh ngapain? Saya berguna enggak? Apakah masih berguna? Kalau sudah sembuh? Bapak Ibu, sebenarnya selama 1 minggu ini, ya, hati saya sedang bergejolak. Kenapa? Orang tua saya, bapak saya sedang berbaring, gak bisa bangun. Kalau bangun tuh saya kasusnya seperti istri saya jatuh terjuduk. Jatuhnya dari mana? Dari atas pohon kopi setinggi 4 meter. Udah tua, jatuh, kan repot. Ditakoi, gimana kronologinya? Embuk. Duduk apa berdiri apa geblak? Embuk. Wes, angel wes lagi ini. Angel wes angel. Ya. Nah terus kita mau diarahkan dari jauh agak susah juga, karena orangnya nyeni, nyeni saudara ya. Akhirnya apa? Dibawa ke mantri, dikasih obat. Ya, obatnya biasa 2 pereda nyeri. Dua-duanya pereda nyeri, saudaraku. Mau merek berbeda tapi fungsinya tetap pereda nyeri.
Satu tablet, satu kapsul. Nah, mama kasih dia sebentar meleng dikit, ambilkan air, nyampe sudah dikeremus katanya gini. Obat kok ono plastik. Ada yang model kayak gitu di sini? Ngerti kapsul dikeremus? Ya kalau yang tablet dikeremus ya hancur. Nah itu kapsul lah ya kalau obat ono plastik dilep apa dilep emang? Kayaknya dilep. Loh, jarene plastik kok dilep. Nah, ini kan model orang-orang yang susah, saudara. Saya punya orang tua yang susah juga. Ini nonton mama saya. Ya, nah, saudara yang dikasih seringkali kita itu mau berjalan ke hidup sendiri, padahal firman-Mu pelita bagi kakiku, berarti kita berjalan dipimpin oleh firman Tuhan supaya nggak kesandung-sandung. Hidup ini sudah susah, saudara yang dikasih Tuhan. Jangan dibuat tambah susah karena nggak ngikut Tuhan. Orang yang mau ngikut Tuhan, dunia sudah susah, hidupnya akan semakin susah. Jangan dibilang itu orang di luar sana nggak percaya Tuhan, hidupnya enak-enak. Saya bilang enak-enak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan memberi keberhasilan kepada orang yang terpuji di hadapan Tuhan. Jadi terpuji di hadapan Tuhan, bukan terpuji dipuji-puji sama orang lain, bukan seperti itu, saudara. Ya, biasanya orang yang suka memuji itu banyak bohongnya, saudara. Ada yang setuju? Kamu cantik. Di balik kemekel kali. Wih, kamu tinggi semampai, gitu kan? Kamu senang dikatakan tinggi semampai? Hah? Senang? Nah, enggak kan? Salah Pak, saya itu enggak tinggi, cuma agak dibonsai dikit. Loh itu fakta kan, enggak boleh marah. Fakta, iya. Bang guyu lah, aku delok tanganmu guyu. Enggak tadi, enggak. Ya kan? Nah, saudara, sering kali orang memuji itu banyak bohongnya. Sementara orang yang jelas-jelas mengatakan yang sejujurnya, kita malah marah. Ya, sudah pendek, gelap. Dulu di sini ada anak praktek, ya, anaknya pendek. Tapi ketika dibilang kamu pendek, dia marah, tersinggung, merasa bahwa harga dirinya jatuh. Nggak usah dijatuhin, sudah pendek. Mau tersinggung namanya? Nggak perlu, memang itu kenyataannya, saudaraku. Ya, saya berharap tinggi ya, mau ngecip ya. Kalau ngecip supaya tinggi gimana? Gandulan tuh. Ya, kemarin saya emosi sama istri saya kan. Kenapa? Ngecip salah pegang. Akhirnya apa? Jarinya ini kebedot. Pulang-pulang songut ya kan. Salah megang kebedot. Dibedot ya bedot cuma jarinya ini mungkin ya. Pulang-pulang dia pikir olahraga supaya dia bisa sehat, apa nggak kaku gitu kan. Tapi justru di tempat olahraga banyak mengalami penderitaan. Makanya saya nggak olahraga. Oh jangan ditiru. Jangan ditiru. Wah, apa olahraga ya? Wah, kok bisa mempertahankan body ya, kurus gitu katanya kan. Nah iya mau kan sih dipangan orang kurus piye to rek. Nah panganane oke lah ya blending ah. Bukan begitu maksudnya. Guyon. Nah, sampai di mana tadi?
Orang yang suka memuji itu suka banyak bohongnya, sementara orang yang banyak berkata jujur tidak disukai. Apakah dengan berkata yang benar aku menjadi musuhmu? Iya, jelas kamu sudah mengata-ngatai saya. Padahal yang saya katakan itu benar loh. Kenapa marah? Malah dipuji-puji. Wih, kamu baik banget. Padahal gak baik-baik amat. Tapi sewenang berbunga-bunga. Kamu baik banget, berbunga-bunga. Ya. Tapi gak ada faktanya. Garam yang gak pernah asin, saudara yang dikasih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita pahami hari ini? Ya, konsep bukan donatur. Selain donatur dilarang ngatur, itu bisa diterapkan sedikit saja dalam hubungan relasi dengan orang lain, ya, dan tidak perlu dipakai di dalam rumah tangga. Repot kalau pasangan suami istri pakai konsep prinsip selain donatur dilarang ngatur, itu repot. Nanti ada salah satu budak di dalam keluarga. Kenapa? Diatur-atur. Kamu kan sudah saya beli. Nah, yang lebih repot lagi, ya, sudah gak donatur, ngatur lagi. Ya, tambah repot lagi. Ya. Nah, terus lengeknya apa? Gak usah, halo sayang, selamat pagi, gak usah, yang penting bunyi notif primo. Iya kan? Kalau selamat, sudah makan belum? Gak penting. Yang penting ada notifnya primo. Atau celing, biasanya dikasih kode yang aneh itu, suara bunyi yang aneh, notif yang aneh. Sudah disandirikan supaya tahu kalau ada transferan masuk kan. Ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Selain donatur dilarang ngatur itu setengah dipakai dalam hubungan relasi dengan orang lain, dan selain donatur dilarang ngatur tidak boleh dipakai dalam hubungan rumah tangga. Dan harus dipakai dalam hubungan dengan Tuhan. Siapa yang nggak mau diatur sama Tuhan ini? Kamu nggak usah ibadah, ngapa ibadah orang belum diatur? Loh ya. Nah, sekarang mana yang kita pilih? Kita mau ngatur orang lain atau diatur orang lain yang pertama? Kecuali kalau karyawan dengan perusahaan itu bukan masalah donatur, karena kerja upah sudah selayaknya ngikutin aturan main. Tapi kalau hubungan dengan tetangga, dengan persahabatan, gak boleh mengekang dong. Betul? Baru aja kenalan 1 hari 2 hari, kamu gak boleh ya pergi sama dia ya, kamu gak boleh ya main sama dia ya. Wah, itu sudah ngatur-ngatur itu. Baru jadian seminggu, gak boleh. Pokoknya cuma berdua saja di tengah-tengah orang banyak, berdua saja. Dunia ini terasa milik berdua, yang lain ngontrak katanya. Loh ya lain apa ya? Mending gak usah pergi sama orang lain kalau cuma dunia hanya dihuni oleh orang berdua kan? Nah, bebas kamu pergi dengan siapa saja. Yang penting primo. Oh, yang penting primo. Yes. Yang penting setia, kan? Yang penting setia, saudaraku yang dikasihi. Dan tidak boleh diterapkan ya dalam prinsip rumah tangga suami istri mentang-mentang penyuplai providernya dia, terus dia punya hak untuk ngatur-ngatur. Ya, hubungan suami istri sudah diatur dalam Alkitab, saudara. Nah, hari ini kita bukan ngomongin hal itu, tapi ngomongin Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, sekali lagi.
Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, berarti masih ada potensi untuk gagal, tidak berhasil. Tapi orang yang berkenan kepada Tuhan dikatakan dia akan diangkat oleh Tuhan, saudara. Karena naturnya orang yang percaya kepada Tuhan itu naturnya hidupnya disuplai oleh Tuhan. Katakan disuplai. Ya, Tuhan itu penyuplai. Nanti ayat-ayatnya masih ada, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, sampai di sini kita boleh paham bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu dikatakan merdeka dari dosa, tapi tetap tunduk di dalam Tuhan. Bukan merdeka semuanya merdeka, ya. Jadi budak dosa sudah dimerdekakan, nah, tapi wah gak enak ya jadi budak Kristus. Gak enak kan ya? Pindah dari budak dosa, ya, merdeka, tapi bedanya di sini juga sama-sama budak Kristus, dulos. Yang jadi dulos itu bukan cuma pendeta tok loh, saudaraku. Kenapa dulos itu diberikan hanya untuk pendeta tok? Kamu kan dulos, kamu kan hamba. Padahal dulos itu setiap orang yang berkenan kepadanya itu dulos, keset. Tapi kenapa seringkali, ya kan, susah mau keploir kan, ya, menduloskan orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan, gaya keset orang lain. Apakah itu terpuji di hadapan Tuhan? Ya jelas tidak. Terus pengen doanya dijawab Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya mokal itu mustahil, ya kan? Ya mungkin sampai hari ini masih hidup, saudaraku. Percaya nggak percaya sama Tuhan tuh hidup. Amin. Menghirup udara yang sama. Nah, apa bedanya orang yang percaya sama Tuhan dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan? Apakah kita hari ini masih percaya sama Tuhan? Percaya Tuhan? Saudara percaya Tuhan? Pasti jawabnya halo. Percaya. Ditanyakan ke setan itu pun, setan, gue percaya nggak sama Tuhan? Percaya. Sama jawabnya. Yakobus, saudara pelajari, baca ulang di surat Yakobus. Di situ dikatakan, ya, setan pun juga percaya Tuhan, bahkan dia gemetar. Ini orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, ya, yang berkenan kepada Tuhan, ketika dibilang kamu percaya kepada Tuhan, percaya sih, gitu kan, sambil garu-garu. Percaya sih, tapi masih ada tapinya. Kalah jawaban tegasnya sama setan. Setan kalau ditanya percaya sama Tuhan, percaya. Sampai gemetar dia, ketakutan. Kenapa? Karena nasibnya jelas. Masa depan setan jelas. Nah, kita yang mengaku bahwa kita orang beriman, orang yang diselamatkan oleh Tuhan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, sing petikalan, sing pecicilan, sing biayaan, anak raja. Harusnya ya kayaknya ya kayak gitulah, sesuai dengan statusnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, seringkali banyak orang percaya kepada Tuhan itu hanya
di mulutnya saudaraku ya. Masih percaya sama Tuhan masih, tapi nggak mau diatur oleh Tuhan. Selain donatur dilarang ngatur. Siapa yang menjadi donaturmu? Nanti ada yang jawab, karena aku kerja Pak, kalau nggak kerja ya nggak makan. Pasti jawabnya itu. Sudah saya antisipasi. Ya kan saya kerja Pak, kalau nggak kerja ya kan saya akan bekerja keras. Oke. Pak Jo gowes beca itu kerja keras. Harusnya Pak Jo lebih banyak uangnya. Karena kerja keras berat menggowes, apalagi orang sarapan ya kencot ya. Gowes muatannya Mas Unggul, Mas Gelate, walah. Ya. Tapi tarifnya kan tetap sama ya Pak Jo ya. Tarifnya tetap sama. Saudaraku yang lihat. Nah, tapi apa yang membuat Pak Jo sampai hari ini bisa menikmati kehidupannya? Karena pemeliharaan Tuhan. Hidup karena kasih karunia-Nya. Tak pakai is. Kasih karunia-Nya. Karena kemurahan Tuhan. Mungkin termisal milih lagu tadi ya. Kemurahan. Oh, bukan tadi ya. Apa tadi? Bukti kebesaranmu ya. Oh, berkat kemurahanmu. Ya berkat kemurahan Tuhan saya hari ini ada. Saya hari ini hidup. Saya hari ini sehat. Nah, begitu juga dengan apa yang kita punya, Saudara. Itu semua karena ada donasi daripada Tuhan. Ya. Jadi yang boleh ngatur hidup kita siapa? Wah, enak, ngatur Tuhan ya. Aku ya pengen bebas yo. Kalau begitu pengen bebas, sebenarnya aku pengen bebas, saudaraku. Ya, gak terikat jadi pendeta, pengen bebas. Orang ngomong nyacat, orang ngomong ngurusi, orang ngomong komplain. Loh, bang aku bebas kok. Ya, kalau mau pengen bebas. Ya. Nah, apakah kita masih percaya Tuhan hari ini? Gak usah dijawab, saudara sendiri aja. Ya, kan gak enak sama tetangganya. Aku sih sebenarnya sudah gak percaya sama Tuhan loh, gitu kan? Kan gak enak. Tapi ngapain di sini? Ya pantas-pantas lah, wong KTP-ku Kristen. Ya, seminggu nang gereja, seminggu enggak. Seminggu nang gereja, seminggu enggak. Ya kadang-kadang gitu. Ya, masih percaya sama Tuhan? Sekarang saya sudah gak mikir apakah orang itu tersinggung atau enggak. Kenapa? Saya lagi menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk saya sampaikan. Kalau ini benar, saya mau pakai. Kalau enggak benar, gak usah dipakai. Simple. Hidup itu simple, saudara. Tinggal percaya saja. Kalau mau percaya, dikatakan the Lord grant apa? Sukses. Tuhan memberi kesuksesan. Tuhan menetapkan. Berarti kesuksesan itu sudah ditetapkan. Nah, saudara harus berpikir, kalau kesuksesan, keberhasilan, ya itu sudah ditetapkan sama Tuhan. Bagaimana sih caranya menikmatinya? Apakah saya harus jadi orang kaya? Tidak harus. Yang harus jadi orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu pasti kaya, walaupun saldonya tipis banget. Tapi setipis apapun saldonya, tapi dia murah hati. Besoknya Tuhan kasih lagi, dia murah hati lagi. Besoknya Tuhan kasih lagi. Nah, itu yang namanya apa? Tuhan menetapkan, ya, memberi kasih karunia, menganugerahkan kenikmatan itu, saudara. Kalau sudah hidup dalam kasih
karunia Tuhan itu sebenarnya baru bisa nyanyi selalu manis. Siapa tuh? Ikut Tuhan selalu manis itu? Kok jadi lupa saya? Kerja buat Tuhan baru bisa nyanyi itu. Tapi kalau orang yang nggak ikut Tuhan itu gimana sih manis sih? Kadang susah dicela, dipahit tuh, dimaki-maki, disalahke, ya dijudes-judes gini. Gimana mau selalu manis ya? Ya selalu Tuhan menetapkan itu. Penetapan Tuhan itu establish. Kalau sudah nggak percaya buka itu ada King James di situ. Nah, di situ tertulis establish. Permanen. Berkat Tuhan itu sudah ditetapkan permanen dari sononya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau sudah dari sononya, kita harus menikmati. Ya mungkin saya ada seriwing-seriwing takutnya, seriwing-seriwing khawatirnya, ya biasalah. Tapi ya nggak usah terlalu takut dah. Buktinya Pak Iman kemarin ya bisa ya, mundur mantu ya bisa ya. Walaupun awalnya seriwing-seriwing, hehehe, iya kan? Tapi ya terlewati juga toh. Wah Tuhan baik. Baru setelah itu Tuhan baik tapi masuk ICU. Gak kabar-kabar ya. Nah, sudah masih percaya sama Tuhan? Mungkin fakta di depanmu hari ini sedang tidak baik-baik saja, tapi ketika engkau menyerahkan tangan Tuhan yang perkasa, maka hidupmu akan aman. Ya, saya ketika istri saya berasa ketika tambah lagi penyakit istriku ya boyo orang wari mari wis 2 tahun ditambah tangan nih kebedot menang, duh gak iso ngopo-ngopo tambah sore aku. Mas kakek nih, Mas ganti baju lah, rek nondi aku rek. Ya, Mas ditusin. Mas lihat sawana. Oh, stop sampai situ. Ya. Nah, Tuhan itu supplier. Tuhan itu provider. Makanya yang boleh ngatur hidup kita itu hanya Tuhan. Orang lain tidak boleh. Kau setuju kan? Kau setuju ya? Wis dong. Ora apa-apa. Lah aku sekarang ini udah enteng saudara. Setuju karepmu, gak setuju karepmu. Oh, sing lakoni ya sapa dudu aku. Ya kan? Tuhan itu supplier. Tuhan itu provider. Penyuplai, penyedia. Maka ada kata Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Lah kalau Tuhan yang menyediakan, kita tinggal ngeplok. Kok saya nggak bisa bilang tega, nggak bisa bilang terima kasih Tuhan. Nah kebangetan Toren. Ya, saudara yang dikasih itu, rupanya ada banyak orang-orang baik di sekitar kita. Ketika kita menabur kebaikan, maka kita akan mengalami kebaikan. Begitu juga orang-orang yang kita kasih, yang jauh dari kita akan mengalami kebaikan. Saya tidak bisa pulang ketika mendengar bapak saya jatuh. Sebenarnya bisa saya tinggalin isi, tapi tiba-tiba ini saya juga seperti itu. Ternyata tiap hari siang malam saya telepon mama saya. Lagi apa mah? Kadang-kadang ya salah diajak ngomong gak nyambung. Ditanya apa jawabnya apa. Terus alon-alon bekak kru. Karena nonton mama saya. Nah, tapi saya merasa berdosa ketika saya melihat mumpung mama bapak masih urip, ojo dicelatoni no. Ya. Orang tua, hai mama, ibu-ibu, sakit enggak ketika kau dimarah, dibentak sama anakmu?
Sakit dah. Cilik digedhekne giliran wis gede. Loro atine dibentak-bentak karo anake. Ya. Saya merasa tertuduh, mau balik sadar, ngopo? Enggak, cuma pengen bapak lagi ngopo, turu. Dari hari Senin sampai ini hari Minggu. Kerjaannya bapakku. Ya wong ora iso tangi ya turu ae. Bar disuapin 1 sendok 2 sendok, bolak-balik masuk kamar turu meneh. Mungkin merasa sakit tapi malu mau ngomong sakit. Sudah kan? Jadi sudah seminggu dari Senin sampai hari ini. Makan dua, keluar sebentar, balik lagi tidur lagi, merem. Nah bagus, itu relaksasi. Sama kayak saya kalau sakit saya gak mau diganggu. Pokoknya tidur setengah hari untuk 24 jam. Ya kan? Betah, bisa 2 hari juga bisa tidur. 3 hari tidur karena ngambek. Kalau tiap hari tidur ngambek, tutup pintunya, kunci pintunya 3 hari di dalam kamar. Sampai kencot keluar buka pintu, ada makanan kayak gitu. Itu saya, saudara, saya. Ya. Kembali, Tuhan adalah supplier, Tuhan adalah provider, Tuhan yang menyuplai kehidupan kita. Maka Tuhan sudah menetapkan langkah-langkahmu bahwa hidupmu itu diberkati oleh Tuhan. Jadi yang berhak mengatur hidup kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah itu, Tuhan berhak mengatur kehidupan kita. Dan sudah menetapkan hidup kita itu untuk diberkati dan jadi berkat. Jadi ono gunane. Ya. Ada gunanya. Mempersilahkan Tuhan mengambil alih itu bersyukur. Bersyukur itu mempersilahkan Tuhan mengambil alih. Berarti gak iso. Wah, sakarepku tuh gak iso. Kalau sama Tuhan gak iso. Kalau sama orang lain iso. Kowe sapa? Ngono lek. Kalau orang lain kowe sapa? Tapi kalau sama Tuhan masuk arep ngomong bodoh. Saru lho ya. Saru ya ndak ya. Tuhan arep ngatur-ngatur. Masuk? Ya enggak ya. Makasih Tuhan, matur nuwun Tuhan, syekh Tuhan, thank you Tuhan. Nah, kalau sama orang lain, wes bolak-balik ngomong thank you, wes. Giliran gak ngomong thank you no masuk. Kan sifat manusia itu kadang-kadang seperti itu. Jadi Tuhan itu provider, supplier. Nah ini ayat. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Di situ masih kata akan. Coba cek dalam bahasa aslinya, mungkin terlalu rumit bahasa aslinya, bahasa Yunani. Cek aja bahasa Inggrisnya. Apakah Allahku akan memenuhi? Allahku yang memenuhimu dengan segala keperluanmu cukup. Katakan cukup. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Allahku akan memenuhi. Berarti Allahku yang akan mensuplai, Allahku yang akan memberikan segala apa yang kubutuhkan kalau saya mau diatur oleh Tuhan. Di mana? Ya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Mungkin banyak yang hafal ayat ini, tapi nggak paham. Hidupnya semau-maunya juga. Gak apa-apa. Coba kita cek. Kita diatur oleh Tuhan atau diatur oleh uang? Kita diatur oleh Tuhan apa diatur oleh orang yang lebih kaya? Kita diatur oleh Tuhan apa diatur oleh bos? Coba kita periksa, cek hati kita masing-masing. Selama ini hidup saya diatur oleh Tuhan apa? Wah, aku ngatur hidupku dewe. Wah, ini kemelinti jenenge. Ngatur hidupku dewe, ya suka-suka aku, ya suka-suka. Nah, kemelelet, kemelinti, kemelitat ya. Padahal Allahku yang akan
Ya, kalau bukan Tuhan yang memberkati, maka sia-sialah yang kau kerjakan siang dan malam, walaupun engkau sudah sampai keteteran. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, maka sia-sialah. Bukan berarti kita mau santai-santai, ya enggak ya. Ini bagian kita. Ya, hidup dalam kasih karunia Tuhan itu, ya, kita melakukan bagian kita. Yohanes 1 ayat 16-nya ayatnya isi ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sudah dicek guys? Bahasa Inggrisnya artinya apa? Oh enggak, kau usah bahasa Inggris lah ya. Ya, ia penuh kasih, tiada hentinya ia memberkati kita. Artinya begitu. Tak pernah berhenti memberkati hidup, mensuplai, ya, menyediakan. Ya. Mungkin kita berdoa kurang ini Tuhan, tapi ayat Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Doamu itu pendek. Kadang doanya yang panjang selama 1 jam 2 jam, intinya sama, minta. Dan doa setengah jam, doa 2 jam, intinya sama, minta. Ayat ini berapa? Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Kalau begitu, kau usah doa. Lu gak pernah ngomong tak? Kok serba salah sih? Kok jadinya serba salah? Doa lala, gak doa salah sih, bener kepriwe? Ya kan? Bangun hubungan dengan Tuhan itu seakrab mungkin, saudaraku. Ya, supaya apa? Jauh melebihi apa dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kuasa Tuhan itu bekerja secara luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lakukan bagian kita saja. Kalau bagian kita harus bekerja, ya. Kalau bagian kita melayani. Oh, bagianku dilayani kok. Oh, apa begitu? Nah, nggak deh, bagianku dilayani bukan melayani. Oh gitu? Enggak toh, ya. Nah, lakukan bagian kita saja, saudara yang dikasih. Ya, coba apa ya? Ya, rakyat toh ya. The Lord my help. The Lord my help itu kan sama, saudaraku ya. Selain donatur dilarang itu, the Lord my help. Ya. Apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Kalau kita semua pertolongan berasal dari sana, kita nggak bisa sombong, kita nggak bisa congkak, kita nggak bisa arogan, saudara. Kenapa? Karena yang menyuplai hidup kita, yang memberkati, yang menetapkan adalah Tuhan. The Lord my help. Dialah penolongku. Dialah yang menyuplai hidupku. Ya, maka di situ, saudaraku, aku takkan kekurangan. Nah, maksudnya begitu, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Itu maksudnya orang yang berkenan kepada Tuhan hidupnya, dia tidak akan mengalami kekurangan sampai jatuh tergeletak. Yang percaya katakan, ada saja pertolongan. Sebenarnya tadi saya mau menceritakan, ternyata Tuhan itu baik ya. Masih ada orang yang kasihan sama bapak saya. Bapak saya itu orangnya nggak punya sosial, ya, eksklusif. Di rumah saja nggak mau gaul dengan tetangga. Tapi anehnya, ya, sudah berapa hari ini kan pelihara kambing. Mama yang harus cari rumput, nyari ramban, nyari ramban kode ya, ramban.
Rambat, rumput lah ya. Ya, ternyata tetangga sebelah yang tadinya biar saya aja mbak yang nyarikan rumput tiap hari dari hari Senin kan hari ini loh. Mama saya jadi nggak nyari rumput. Ada orang baik ya disuruh Tuhan ya golek rambat. Ya peduli semangat. Nah, kira-kira Tuhan yang mensuplai masuk tidak di situ? Masuk lalu ngaplah kayak sama ngomong mamaku ya golek mah jadi susah mak. Itu mungkin ya kalimat bagus, tapi yang lebih bagus lagi primo. Ini lebih bagus loh. Wah, tak suruh ke dokter. Bagus tuh nasihatnya. Tak suruh ke dokter. Bagus. Tapi gak ada transferan ya soro gak ono sing bayar dokter. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, di sini letaknya kalau kita mau diatur oleh Tuhan, kehidupan kita akan dicukupi. Ya, sekarang kita nyanyi aja. Terakhir, Rafi Termis lawak keselamu. Nah, diatur oleh Tuhan. Memimpinku di tengah gelombang dunia ragukan, hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di atasnya.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kebaik, sungguh amat baik. Dan kami menikmati berkat kemurahan-Mu dengan menikmati perjamuan Tuhan. Karena Tuhan memberkati setiap kami, siapapun kami hari ini, kami percaya Tuhan sudah menerimanya. Kami mau Tuhan, seperti lagu tadi, seperti barusan firman Tuhan yang kami dengar, bahwa Kau sudah menetapkan setiap orang yang berkenan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan kami siap untuk menikmati perjamuan dalam nama Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima, ada bagi berdiri. Terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Memasuki bulan Juli, saya diberikan ayat firman Tuhan untuk minggu pertama ini, Yesaya pasal 41 ayat 10 bagian A. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Selain donatur, dilarang ngatur. Saya percaya donatur saya sudah ngomong. Ya kan? Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Yes, amin. Saya percaya. Kalau yang memimpin, menolong sepanjang 1 bulan ke depan adalah donaturku. Saudara, 3 orang untuk membacakan ayat firman Tuhan, silakan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17.
mana ada Roh Allah, Ia akan membebaskan. Move on. Ya, kedua. Dekat-dekat dengan donaturnya. Jos, Tuhan akan mencukupkan. Yang ketiga. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Yosua 1 ayat 8a. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Orang turu dalam tidur pun memikirkan Tuhan, terima kasih, kan baik. Nah itu siang dan malam, dalam tidur pun mimpi, thank you Jesus gitu. Mengigo pun bahasa roh, luar biasa. Tambah bonus satu lagi ada. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Yesaya 36 ayat 26a. Nah, terus hati yang baru, semakin bisa bersyukur. Haleluya. Saudara, kita akan tinggi-tinggi di atas kepala. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau akan hal ini? Terima dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang sudah menerima, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah kau akan hal ini? Dalam nama Yesus, minumlah. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu jalan untuk dimengerti. Sungguh besar menerima firman-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari kita Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi semuanya demi kemuliaan nama-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah.
semuanya. Hari ini ada yang berbahagia, tepat tanggal yang ke-6, ada yang ulang tahun. Bapak Jaidun Stephen. Banyak ya. Ya, cukup. Atau diwakili sama istri? Kan 2 jadi 1. Tubi wah, 2 jadi 1. Salam. Puji nama Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong. Tuhan sudah memberkati saya ulang tahun 55 kali. Saya sudah sudah lansia. Sudah masuk lansia. Tuhan menolong berkali-kali, setiap kali tahun itu spesial. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang spesial. Tiap tahun 55 kali spesial. Tahun yang akan datang sangat spesial. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya Pak. Provider, Tuhan Yesus yang akan menambah-nambahkan, dan Tuhan Yesus yang akan menjadi sponsor dalam hidup kamu. Terima kasih, kesaksian saya sampai di sini saja, kelamaan. 55 ternyata sudah tua. Saya jemput bahwa itu bagi berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa untuk Bapak Stephen Jaidun yang berulang tahun, yang Tuhan izinkan sampai umur 55 tahun per hari ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan melindungi dalam sisa-sisa hidupnya. Kami percaya Tuhanlah sang pemelihara, Tuhanlah sang Jehovah Jireh. Dia yang memberkati dan mencukupkan, menetapkan langkah-langkahnya yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan, memberikan sukacita, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang sedang bergumul dengan rumah tangga, keluarga, anak pasangannya, kiranya Tuhan memulihkan dan memberikan pertolongan demi pertolongan. Yang bergumul dengan hidupnya, Tuhan memelihara dari hari ke hari dalam berkat nama Tuhan Yesus. Sudah beri yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan dari firman-Nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidup, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, anak-anakmu dan masa depanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan tercurah bagimu. Dalam nama Yesus, pemeliharaan
yang tidak lazim